Oke, langsung aku mulai ya. Halo semuanya, kenalin aku Amai, aku dari TPPS Angkatan 21. Di sini aku mau SBB tentang sipil bandara udara gitu ya. Oke, ini aku langsung aja ya. Sebelumnya aku mau nanya dulu dong, buat teman-teman, kira-kira eh, kemarin udah ada kayak spoileran gitu nggak dari Pak Iman gimana? Dan sih katanya itu Mbak ujiannya setengah-setengah. Jadi apa? Ada yang tertulis, ada yang Halo, pakai apa? pakai pakai software. Oh, pakai software. Ya nggak sih teman-teman? Software apa ya? Iya, pakai Berarti, Iya, aplikasi. katanya pakai Farfil. oh, berarti kayak setengah-setengah gitu. Itu, jujur kalau software aku nggak dikasih tahu ya. Ini nggak apa-apa kan kita bahas soal tahun lalu dulu aja. Masih sama kan metode? Ya Mbak masih sama itu. Oh iya, oke. Ya langsung aja ya. Benar. Itu softwarenya udah semua punya kah? Oke. Oke, jadi kalau dari sesuai sama pengalamanku yang dari Pak Iman itu sama terus gitu buat materinya. Kayak soal-soalnya pun sama dari tahun ke tahun. Jadi mungkin ya nggak bisa buat patokan juga, tapi bisalah buat referensi belajar gitu ya dari Pak Iman sendiri. Nah, di sini Pak Iman tuh ada 5 soal. Mungkin kita bahas dulu yang nomor 1. Oke. Soal nomor 1 di sini disebut ada 2 yaitu AB, sebutkan jenis bandara berdasarkan Aneks 14 ICAO. Nah, di sini dari Aneks 14 ICAO itu ada dua, ada dua, ini gimana sih? Sebentar. Ada dua, ini ya, ada dua jenis yaitu yang kode number sama kode letter. Nah, kode number itu apa? Kode number itu adalah perhitungan panjang runway termasuk stopway dan clearway-nya berdasarkan pada AFRL-nya. Nah, di sini ada kode number sama ada aeroplane reference feed length-nya atau ARFL-nya. Ada kode nomor 1, 2, 3, 4. Untuk ARFL-nya itu yang kode nomor 1 kurang dari 800 meter. Kode nomor 2 itu 800 meter sampai 1.200 meter. Kode 3 itu 1.200 meter sampai 1.800 meter. Kode 4 itu lebih dari 1.800 meter. Kemudian untuk jenis yang kedua itu ada kode letter. Nah, kode letter ini ada ini yang ini nih kode letter. Ada kode A, B, C, D, E, F. Jadi kode letter itu adalah perhitungan sesuai dengan wingspan-nya atau lebar sayap dan outer main gear wingspan-nya atau lebar jarak pada roda terluar pesawat gitu. Nah, untuk ketentuannya itu kayak gini. Ini juga ada kode letter A, B, C, D, E sampai F gitu. Sampai F.
Ini bisa dibaca di buku ini. Nanti aku kirim apa gitu. Kemudian lanjut yang B. Jelaskan perbedaan antara ARFL, ARP, ARC, dan ART. Nah, untuk ARFL ini dari PPT-nya Pak Iman adalah landasan pacu minimum yang dibutuhkan untuk take off pada berat take off maksimum atau MTOW berdasarkan elevasi muka air laut, kondisi standar atmosfer, keadaan tanpa angin bertiup dan kemiringan runway nol. Kemudian ARP atau Airdrome Reference Point yaitu penanda lokasi geografis runway. Kemudian ARC atau Aerodrome Reference Code adalah suatu kode yang berupa angka dan huruf yang digunakan untuk mengetahui spesifikasi dari rangkaian aerodrom yang cocok dengan pesawat terbang yang akan beroperasi pada aerodrom tersebut. Kalau ART itu adalah Airport Reference Temperature. Jadi itu adalah suhu rata-rata bulanan eh, untuk bulan terpanas gitu. Jadi suhu maksimum harian untuk bulan terpanas pada satu tahun tersebut gitu. Kemudian di rata-rata sebagai acuan untuk menentukan koreksi temperaturnya kayak gitu kalau ART. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Ini ada yang ditanyain nggak sebelumnya? Oke, aman ya guys. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada wind coverage. Nah, hitunglah wind coverage dari gambar berikut dan tentukan orientasi runway berdasarkan hitungan wind coverage Anda. Nah, di sini kan ada gambar wind coverage-nya ya. Di sini. Nah, kita ini kan ada kotakan yang eh, ini tuh runway-nya. Kotak ini nih kita anggap runway. Terus yang lingkaran ini arah mata angin kayak gitu. Nah, kita hitung dulu jumlah wind coverage-nya. Di sini kan ada lingkaran sama yang lingkaran, angka-angka yang di dalam lingkaran dan di dalam kotak. Nah, yang di dalam runway ini kita nggak hitung teman-teman. Jadi kita cuma menghitung wind coverage yang di luar dari runway ini. Gitu. Ini kan ada 0,5. Nih, 0,5. Tapi dari 0,5 ini ada beberapa yang ini ikut dari runway-nya. Jadi kita kayak dikurangin gitu. Jadi yang di dalam kota ini jangan dianggap kayak gitu istilahnya. Nah, kita misalnya 0,5 dalam kota ini ada ya seperlimanya gitu ya. Seperlima. Jadi 0,5 kurangi seperlimanya itu 0,4 gitu. Sebenarnya nggak ada patokannya ya besar kecilnya seberapa. Yang penting dari angka yang kota ini kita kira-kira aja gitu yang bisa masuk ke runway-nya sama yang di luarnya gitu. Ini kita hitung 0,4 gitu. Terus selanjutnya ini ada yang kecil ini. Walaupun kecil pun harus dihitung gitu. Ini. Ini kan ada 0,1. 0,1 itu 0,1 ini 0,1 ini 0,1 ini kan ada yang di luar ya walaupun kecil. Nah, ini nggak apa-apa, ini dihitung juga. Kayak misal 1/10 gitu, 0,001 gitu juga nggak apa-apa dimasukin aja. Gitu. Pokoknya semuanya yang ini 0,5, 0,4, 0,1, terus ini mau dianggap 0,85 juga boleh, ini 1,2 atau 1,3 gitu. Ini yang kecil juga. Terus ini 0,2 dikurangi sebagian ini 1,5 gitu. Ini juga ini kan 0,1. 0,1 ambil kecilnya kayak gitu. Terus pokoknya semuanya yang di luar ini harus dihitung. Walaupun sekecil itu harus dihitung. Gitu. Ini juga. Nah, tapi yang nggak ada angkanya, kayak misal ini tuh nggak usah dihitung. Kayak
nggak usah dianggap gitu. Soalnya nggak ada angkanya kayak gitu. Nah, kalau udah nanti dijumlahin dapatlah win coverage-nya. Ini kan jumlahnya J3 ya. 0,4 tambah 0,4, 0,1, 0,5 itu dijumlah dapatlah 33. Maaf, 3,3. Nah, dari 3,3 ini kita hitung win coverage-nya yaitu 100%. Ini persen dikurangi dengan jumlah kontennya yaitu 100 dikurangi 33 jadilah 96,7. Jadi when coverage-nya yaitu 96,7. Kemudian menentukan orientasi runway atau arah angin yang B. Nah, menentukan runway atau arah angin itu kita lihat yang ini. Kita lihat untuk arah mata anginnya. Ini kan paling utara ya. Utara paling atas dari mata angin kan biasanya utara. Ini utara atau north. Kemudian di sini ada timur atau east, west, dan south. Nah, untuk ini kan dari runway-nya itu sendiri kan menghadap ke kayak nyerong gitu ya. Ke south east sama north west. Nah, dari sini kita eh, hitung dulu kemiringan dari runway ini gitu. Oh ya, nanti kalau misalkan buat UTS-nya itu jangan lupa pakai ini ya busur tuh buat hitung wind coverage. Nah, ini kita hitung bebas aja sih ngambilnya dari mana aja. Nah, ini dari runway-nya ke arah utara ini kita hitung dulu berapa. Nah, sebenarnya ini ya kayak harus ngepasin gitu. Ini misal aku dapetnya tuh 142. 142. Nah, 142 itu dari utara ke southeast. Jadi kita dapat arah mata angin southeast itu 142. Nah, tapi dalam penulisan orientasi runway itu yang digunakan itu cuma dua angka. Nah, nanti kalau udah dapat derajatnya di uh, bulatinnya ke bawah gitu. Kan ini dapatnya 142. Jadi dibulatin jadi 14 kayak gitu. Kemudian 142 ke arah southeast. Kita hitung yang ke arah northway. Nah, di sini kan kita udah dapat 142 ya. Ini kan pasti kayak gini. Ini juga 142. Nah, 142. Ini kita udah dapat nih 180. Segini kan 180 ya. 180 ditambah 142. Dapatlah 322. 322 itu kita bulatin juga jadi dua angka, yaitu 32. Tuh. Nah, untuk penggambarannya itu sebenarnya yang non-skalatis tapi proporsional aja. Jangan lupa arah mata anginnya, terus runway-nya. Terus untuk penempatan angka dari arah mata anginnya, itu kan gimana ya? Ini kita gambarnya POV dari pilotnya. Jadi kalau misalkan ada pesawat yang datang dari arah selatan menuju arah utara, north bay, utara, barat laut, ke arah sini. Nah, pastikan kita menuju ke arah barat lautnya. Dari barat lautnya itu, kan yang awalnya di sini ini barat laut, ini South East ya, Timur Tenggara. Nah, dari sini ke arah utara, maka yang dilihat pertama kali adalah yang arah utara, gitu. Jadi jangan sampai ini ya, salah buat penom ini apa sih penempatan dari apa angkanya gitu, jangan sampai salah. Karena ini penting banget. Nah, gitu. Jadi ini ada dari Northwake 32, ini dari Short S 14 gitu. Penulisannya juga harus dibalik gitu. Pokoknya sesuai dengan eh,
pesawat yang akan datang gitu. Oke, buat nomor 2 ada yang ditanyain nggak? Oke, aman ya. Oke, kalau aman, ini aman kan guys? Ya, Mbak. iya gimana? Itu tadi apa arah yang eh, northnya itu emang dibalik gitu. Iya, soalnya eh, kayak ini kan sebenarnya ibaratnya nih kan pesawat datang nih dari Hmm. sini. Kan dia menuju ke utara, otomatis dia harus tahu derajat arah angin dari utara dong. Ya enggak? Nah, makanya itu dibalik gitu. Biar dia tahu derajat eh, tujuannya yang utara gitu. Kayak gitu. Oke, Mbak. Kok, oh ya. Kok dari selatan pun kayak gitu. Apa? Ya dibalik gitu loh. Soalnya kita lihat arah tujuannya si pesawat itu datang kayak gitu. Oke, lanjut ya. Thank you, Soal Mbak. oke. Sama-sama. Soal nomor 3. Sebuah bandara memiliki runway sepanjang 1.200 meter. Bandara tersebut akan dikembangkan sehingga dapat melewati pesawat baru yang memiliki ARFL 1.000 meter dengan decision speed-nya 225 km per jam dan percepatannya 2 meter per second kuadrat. Bandara berada pada elevasi 15 meter dan runway memiliki kelandaian memanjang 2 derajat. Nilai the mostly mean of the average daily temperature for the hottest month adalah 26,6 derajat atau eh, temperatur average-nya yang ya yang paling panas itu. Sedangkan the mostly mean of the maximum daily temperature for the hottest month adalah 29,6 derajat Celcius atau temperatur maksimal. Kebutuhan panjang clearway, stopway, dan threshold masing-masing adalah 300 meter, 60 meter, 45 meter. Nah, di sini yang pertama ditanyain berapa panjang runway yang diperlukan untuk melayani pesawat baru. Nah, ini kita hitung dulu panjang runway yang diperlukan untuk melayani pesawat baru. Pesawat baru ini dulu. Ini yang pertama kita menghitung berdasarkan waktunya. Itu pakai rumus waktu sama dengan V atau decision speed dibagi dengan percepatannya. Nah, ini pertama kita samain dulu penyebutnya. Ini kan kilometer per jam. Kita ganti ke meter per second gitu. Dibagi 3.600 dikali 1.000. Dapatlah 62,5 dibagi dengan percepatannya 2 yaitu 31,25 second. Kemudian kita cari VACT. VACT itu dapatkan dari VT dikurangi V1. Ini perbedaan eh, V awal dan V akhir. Itu dibagi 2. Nah, VT-nya kan kita dapat eh, 62,5 dibagi 2 yaitu 31,25. Oke. Untuk panjang runway itu didapatkan dari VACT dikali dengan waktunya. Tadi kan didapatkan waktunya 31,25 dikali dengan 31,25. Ini S dikali M kali S. S-nya hilang jadi 976,5. Terus dibulatin jadi 977,5.
meter. Kemudian kan udah dapat tadi 977 meter buat basic flight-nya. Kita cari buat balance field length based on 115 of take off runway on decision speed-nya. Ini ini kan karena 115 ya, jadi 115% dikali runway ARFL dikali 1000. Nah, didapatkan 1150 meter buat ini decision speed-nya. Kemudian selanjutnya kita cari berdasarkan koreksinya. Nah, berdasarkan koreksinya itu ada elevasi, suhu, sama ada kelandaian. Kita hitung satu-satu dari elevasi. Nah, elevasi itu rumusnya adalah FE dikali ini dikali 1 ditambah 0,07 dikali eleva, eh, elevasi bandara udara dibagi dengan 300 gitu. Dapatkan 1035 meter ya. Ini meter harusnya. Meter. Kemudian lewat suhu. Nah, ini kita kan tadi udah diketahui ya buat suhu maksimal sama suhu average-nya. Nah, ini kita cari dulu pakai suhu maksimal dan average. Itu 26,6 ditambah 29,6 dikurangi 26,6 dibagi 3. Karena ini dikali sepertiga kayak dibagi aja. Jadi 27,6. Kemudian kalau udah dapet TR-nya, kita cari FT-nya. Nah, FT-nya itu rumusnya pakai ini. Koreksi untuk temperaturnya. Koreksi temperaturnya kita cari 1 plus 0,01 dikali dengan TR dikurangi 15 ditambah dengan 0,0065 dikali H. Nah, dapatkan 1,127 gitu. Terus lanjut, ini kan tadi udah buat TR sama FT-nya. Nah, kita cari suhu di elevasi 15-nya. Ini bentar. Pakai temperatur data yang ini. Kita cari interpolasinya buat di elevasi 15. Pakai interpolasi biasa 15 0 sama 511,75 derajat. Dapatlah TR. Bentar, TR tadi kan 27,6 ya. Oh, ini nih maksudnya. Maaf, maaf. Dapatlah suhu di elevasi 15, yaitu 14,90 derajat Celcius. Nah, ini tadi udah dapat yang dari uh, interpolasi ini. Kita masukin ke FE, yaitu 1 ditambah ART, main standar temperatur dikali 0,01 sama dengan 1 plus 27,6 dikurangi 14,9 yang dari sini dikali 0,01. Dapatkan 1,127 sama ya, sama kayak yang sebelum interpolasi. Gitu. Lanjut, kita cari faktor koreksi buat kelandaian. Nah, faktor koreksi buat kelandaian ini rumusnya 1 ditambah 0,1 dikali kelandaiannya. Tadi kan udah diketahui ya kelandaiannya itu, mana kelandaian? 2%. Nah, ini kita jadiin desimal. 2% sama dengan 0,02. Udah dikali aja, dapatlah 1,002 buat faktor kelandaiannya. Nah, selanjutnya kita cari panjang runway terkoreksinya. Karena udah dapat
tadi semuanya, FE, FT, FS udah dapat semua, kita dikali. Ini rumusnya adalah LB, FE kali FT kali F kelandaian. Nah, di sini kan tadi ARFL LB-nya itu 1000 dikali 0,013 dikali 0, yang ini 27 1,27 1,127 dikali 1,002 gitu. Nah, kemudian kita udah dapat tadi, kita koreksi lagi jarak ARFL landing dari elevasi itu 1000 dikali dengan 1 plus 0,007 dikali H per 300. Ini 1000 dari AFRL-nya ya. Yang AFL tadi dapatlah 1004. Nah, karena udah dapat semua yang dari basic length, terus faktor koreksi yang elevasi, suhu, sama kelandaiannya, ini kita rekap dulu biar nyari gitu. Mana panjang runway yang paling panjang. Nah, udah panjang runway yang paling panjang itu 100 dari basic length ada 977 meter, dari balance field-nya 100 1150, kemudian koreksinya ada 1133, terus area landingnya ada 1004. Nah, ini kita cari yang paling tinggi yang bakal digunain buat eh, panjang runway-nya. Di sini udah ada yaitu basic field. Berdasarkan basic field-nya yang 115% itu 1150 meter tertingginya. Nah, kalau udah kita cek seharusnya untuk koreksi AFRL manuver lepas landainya itu kurang dari 35% gitu. Nah, kalau lebih dari 35% itu berarti diperlukan perpanjangan runway. Nah, ini kita hitung dulu 1150 dikurangi 1000 dibagi 1000 dikali 100%. Tuh, dapatkan 15% kurang dari 35. Jadi memenuhi ya buat tidak ada perpanjangan runway. Nah, oke, yang A selesai. Kita pakai panjang runway yang diperlukan itu 1150 meter. Lanjut yang B. Apakah rencana pengoperasian pesawat baru memerlukan panjang runway? Jawabannya tidak ya, teman-teman. Tidak. Jika memerlukan panjang, berapa panjang yang diperlukan? Tidak ada tidak ada perpanjangan runway. Kemudian E, tentukan tora, toda, LDA, ASDA, runway yang baru. Nah, tora itu rumusnya runway. Panjang runway yang dipakai kan tadi 1150 meter. Nah, toda itu tora ditambah clearway. Tora ditambah clearway-nya 300 ya. Tadi udah diketahui di atas di soal clearway 300 yaitu jadi todanya 1450 meter. Untuk LDA-nya itu Tora Mendersholt yaitu 1150 dikurangi 45. Jawabannya 1105 meter. Untuk ASDA-nya itu Tora plus stopway. Stopway-nya 60 ditambah Tora yaitu 120 eh 1210 meter gitu. Nanti jangan lupa buat satuannya ya teman-teman. Kemudian berdasarkan hasil hitungan A dan jika benar runway 330 meter, total lebar runway dan lebar bahu 45 meter, lebar airstrip 60 dari akhir stopway, lebar airstrip 1140 dari asal runway, RSA-nya 240 meter. Buatlah sketsa gambar tangan runway yang baru lengkap dengan komponen-komponennya. Oke. Di sini buat gambar runway-nya. Nah,
Ini buat gambar runway-nya berdasarkan hitungan. Berdasarkan hasil hitungan A, jika lebar runway, ini ada maaf, lebar runway-nya. Ini ya, buat lebar runway. Lebar runway. Nah, lebar bahu, tadi kan disebutin ya, 30 derajat lebar runway. Lebar runway plus lebar bahu itu 45. Nah, ini tuh bahunya ya. Bahu, ini juga bahu. Nah, bahu itu diantara dari runway-nya tadi udah diketahui runway-nya 30, berarti lebar bahunya 45 dikurangi 30 sama dengan 7,5. Jadi ini 7,5. Sebenarnya gambarnya eh, nggak usah perinci banget, yang penting skalatis aja gitu. Udah, kemudian lebar airstrip akhir stopway. Nah, ini ada stopway di sini. Ini ada stopway. Lebar stripnya itu 60 meter. Nah, di sini airstripnya di sini. Ini belakang stopway, tapi dia masuk ke clearway. Tuh. Sampai belakang dari runway-nya. Kemudian clearway, airstrip, kemudian udah RSA-nya. Ini ya, RSA itu dari clearway sampai ini. RSA tuh kayak ini, sekotak ini. 240 meter. Gitu. Nah, tadi kan udah dapat ya torannya. Toran 1150 torannya tadi. Terus 300-nya itu 300 buat, oh ini nih. Clearway-nya 300. Clearway-nya 300. Kemudian stopway 60. Ini 60. Dan gitu. Seperti itu. Oke. Oke, buat nomor 3 kayak gitu. Ada yang ditanyain nggak, guys? Aman, nomor 3? Oke, aman ya, nomor 3. Aman, Mbak. Lanjut. Oke, lanjut nomor 4. Nah, nomor 4, sebuah runway melayani 40% besar pesawat A dan sisanya pesawat sedang B. Operasi kedatangan arrival dan keberangkatan departure pesawat diatur dengan ketentuan separ separasi sebagai berikut. Separasi antara departure-departure itu 100 detik untuk seluruh jenis pesawat. Separasi arrival-arrival itu A dan B sebagai berikut. Nah, ini ada LED sama trailnya. Landing sama trailing ya. 4, 3, 2, 2. Emang ini bentuknya matrix, tapi buat cara hitungnya itu nggak kayak matrix, nggak apa ya, membingungkan matrix gitu. Jadi hitungnya biasa aja, walaupun bentuknya ya kayak matrix. Oke. Panjang jalur pendekatan pendaratan adalah sejauh 8 nm dari threshold runway-nya. Buat kecepatan rata-rata pesawat A dan B masing-masing 110 knots dan 90 knots. Dalam soal ini diasumsikan BIJ sama dengan 0. Hitunglah kapasitas runway secara teoritis berdasarkan operasi arrival-arrival. Nah, buat rumusnya itu ini
TIJ buat pesawat yang eh apa ya? Kalau misal ini kan ada pesawat A dan B, masing-masing punya kecepatan yang berbeda gitu. Nah, ini buat pesawat yang ketika A di depan dan B di belakang itu pesawatnya konstan gitu, nggak ada yang dulu-duluan atau A A kecepatannya rendah disusul sama B yang kecepatannya tinggi gitu, kayak mendekat gitu. Itu buat TIJ gitu. Kalau TIJ yang ini yang dikali sama L 1/VJ min 1/VI dikali 3.500 3.600 ini buat pesawat yang jarak pesawat itu ketika di udara itu merenggang karena pesawat pertama itu cepat, sedangkan disusul sama pesawat kedua yang lambat gitu. Jadi jaraknya kedua pesawat itu renggang gitu, makin jauh gitu jaraknya. Jadi nggak bisa apa ya saling nyusul gitulah gitu. Nah, tadi dicari Arival-Arival dulu. Nah, Arival-Arival itu trailing sama leadingnya. Itu ada 4, 3, 2, 2. Nah, kita hitung dulu. Let leading A sama trailing trailing A itu kan ini leading A sama maaf, maaf. Bentar. Leading A sama trailing A itu kan dapatnya 4. Nah, DIJ-nya kita dapat 4 dikali dengan 3.600 dibagi dengan VJ. VJ-nya kan tadi A ya. Rata-rata A itu 110. Dapat 130. Kemudian untuk LED A dan trail B. LED A, dia kan A. Rata A 110. Nah, pesawatnya punya kecepatannya 110 disusul sama eh, trailing B. Dia punya kecepatan 90. Kan berarti otomatis yang 110 itu kan lebih cepat daripada yang 90. Nah, 90 itu kan tetap 90 ya, maksudnya nggak yang nambah kecepatan atau apa gitu. Jadi, semakin cepat pesawat yang di depan, sedangkan yang di belakang itu sama aja. Berarti kan jarak dari A dan B itu makin panjang kan, gitu. Makin panjang, makanya kita pakai yang ini buat merenggang. Itu kita masukin rumus-rumus DIJ. Let A, trail B. Let A, ini let A, trail B. Ini 3. Dapat DIJ-nya 3 dikali dengan 3.600 per 1.100 ditambah dengan L. L-nya kan 8. Jalur pendekatan pendaratan itu kan 8. Dikali dengan 1/90 dikurangi 1/110 dikali 3.600 didapatkan let A trail B yaitu 156 gitu. Lanjut ke let B trail A. Let B trail A. Ini yuk lihat ya. Let B landing B trail A ini 2. Kita dapat 2. Buat DIJ-nya 2 dikalikan dengan 3.600 dibagi dengan VJ yang let A tadi nih 110 sama dengan 65. Kemudian let B trail B. Let B trail B 2 juga. Nah, ini karena nggak merenggang B sama B 90 sama 90 jadi jaraknya tetap sama yaitu pakai yang atas DIJ dikali 3.600 dibagi dengan 90. Saya dapatkan 80. Oke, udah buat TIJ-nya ya. Kita udah dapat TIJ-nya.
Nah, kita bikin matriksnya, matriks TIJ-nya. Sama kayak ini, 130, 156, 65, sama 80. Nah, kan udah ada tadi matriks MIJ-nya. Sama dia diketahui buat pesawat A melayani 40% sama pesawat B melayani 60%. Nah, ini kita cari matriks presentasi pesawat arrival dikali dengan take off TU-nya. Nah, ini kan tadi AA. Buat pesawat A sama pesawat A kan dia melayani 40% sama 40% ya. 40% arrival sama 40% take off. Nah, kita dikali aja 0,4 dikali 0,4 sama dengan 0,16. Ini A B itu 0,4 dikali 0,6 sama dengan 0,24. Yang B sama A 0,6 dikali 0,4 dapatlah 0,24. B itu 60%, 0,6 kali 0,6 sama dengan 0,36. Nah, dapatlah grafik PIJ. Nah, ini maaf, ini sebelumnya yang MIJ ini harusnya ini ya 100, 130, 130, 130, terus 156, terus 65 sama 80. Harusnya ini ya buat matriks MIJ-nya. Gitu. Kemudian kita udah dapat ya MIJ-nya dikali BIJ-nya. Karena BIJ-nya itu diasumsikan 0, maka 0 semua ditambah dengan 0. MIJ ditambah dengan BIJ 00. Nah, ini buat nambahnya kayak yang aku bilang tadi, walaupun bentuknya matriks, cuman untuk perhitungannya itu nggak pakai matriks, tapi penjumlahan biasa. Gitu. Jumlahan biasa. Jadi ini kan 130 ditambah dengan 0, kemudian 65 ditambah dengan 0, kemudian 156 ditambah 0, 80 ditambah 0. Udah dapat 130, 65, 156, 80. Udah dapat. Kemudian kita hitung buat eh, jumlah dari TIJ-nya semua. Dari PIJ dikali dengan MIJ ditambah BIJ. PIJ-nya ini udah dapat tadi dikali dengan MIJ plus BIJ. BIJ yang ini dikali aja biasa. 0,16 dikali dengan 130 didapat 20,8. 0,24 dikali dengan 65 dapat 15,6. 0,6 dikali 80, 0,36 kali 80 jadi 28,8. 0,24 dikali 156 dapatkan 37,4. Nah, karena kita cari jumlahnya, ini kita jumlah semuanya. Jadi 20,8 ditambah dengan 15,6 ditambah dengan 28,8 ditambah dengan 37,4. Kita dapat 102,64. Nah, selanjutnya kan kita disuruh buat menghitung kapasitas runway-nya ya. Nah, kapasitas runway-nya itu rumusnya 3.600 dibagi dengan jumlah TIJ-nya tadi. TIJ-nya tadi. TIJ itu 100. Ini dibuatin aja jadi 103. Sama dengan 34,9 sama dengan 35 operasional per hari. Nah, ini 3 per hari. Buat pembulatannya ini beda sama yang wingspan tadi. Ini dibulatinya biasa aja. Nggak usah yang kayak wind coverage tadi. Gitu. 35 operasional per hari.
Nah, selanjutnya departure, departure. Eh, departure, departure itu sama karena tadi kita udah hitung ya buat eh, ini matriks presentasi arrival dikali take off-nya atau PIJ-nya kita udah dapat. Ini PIJ-nya sama ya guys. Sama, kita tulis 0,16, 0,24, 0,24, 0,36. Nah, ini di soal diketahui untuk separasi antara departure sama dengan 100 detik untuk seluruh jenis pesawat. Jadi pesawat A sama B itu matriks departure-nya sama, yaitu 100, 100, 100. Tinggal dikali aja, 0,6 dikali 100, sama kayak tadi pengaliannya, langsung aja dikali 0,16 dikali 100, 0,24 dikali 100, 0,24 dikali 100, 0,36 dikali 100. Dapatkan matriks seperti ini, 16, 24, 24, 36. Nah, dari sini kita cari jumlahnya. Jumlahnya itu 16 ditambah 24 ditambah 24 ditambah 36 sama dengan 100. Jadi jumlah TD-nya yaitu 100. Kita cari kapasitas ruang untuk departure-departure. Nih, sama kayak tadi, rumusnya 3.600 dibagi dengan 1000, ini ETD 100 sama dengan 36 operasional per hari. Jadi buat departure-departure ada 36 operasional atau operator per hari. Gitu. Ada yang ditanyain lagi? Nomor 4 aman nggak guys? Mbak, Mbak lihat yang atasnya tadi Mbak pas nyari PIJ. Atas lagi. PIJ. Lagi atas lagi. Ding. Kok PIJ apa nih? TIJ ini. Um, oh, VC, VI. VC itu yang pesawat A berarti Mbak. Iya, VJ itu yang pesawat A. Kalau VI, ini VI ya. VI. VI. Ini harusnya VJ. Oke. Ya, VJ. VJ sama VI. Oke Mbak. Oke. Aman? Man. Oke. Oke, nomor 4 aman ya. Kemudian lanjut ke soal terakhir. Jelaskan secara lengkap cara penentuan kapasitas runway berdasarkan metode Dorastak. Nah, untuk cara penentuan kapasitas runway berdasarkan Dorastak itu yang pertama ini dari PPT-nya Pak ini ya, Pak siapa? Pak Iman. Cara penentuan kapasitas runway berdasarkan Dorastak. Yang pertama, kita pengumpulan data runway op- open occupancy time dulu. Ada ROT sama ROTL. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung waktu rata-rata aritmatika ROT dan AMROT. Itu rumusnya ini MROTL, MROTT, AMROT. Kemudian menghitung mix index. Yang keempat ada menghitung mean runway open time atau ROT. Kemudian nomor 5 menghitung sisi runway. Kemudian nomor 6 penggunaan persen penggunaan selama 1 tahun. Kemudian nomor 7 survei waktu terbang poin referensi dan threshold. Kemudian nomor 8 itu rata-rata kecepatan pendekatan outer marker dan threshold. Kemudian 9 rata-rata OM, FAS, terus poin referensi dan THR. Kemudian menentukan jarak aman. Kemudian menghitung MMTS, TS per MP. Kemudian menghitung P 3.600 dibagi dengan MMTS. Kemudian menghitung jumlah pesawat take off dalam waktu 1 jam.
kemudian menentukan TRC, dan di akhir dengan menentukan nilai kapasitas runway. Gitu. Oke, udah sih buat pembahasan. Stop share. Nah, udah. Eh, udah sih guys. Ada yang ditanyain lagi nggak? Kira-kira seperti itu ya soal dari pembahasan tahun lalu gitu. Berarti tahun lalu nggak ada Farfield ya, Mbak? Nggak ada. Tahun lalu tuh cuma metode yang Dorastak itu sih, sama win wine coverage gitu. Emang kalian tuh materinya sampai apa aja buat Kalau materinya? seingatku tuh yang arrival-arrival departure tuh nggak ada ya. Aku nggak tahu sih, aku lupa jujur. Itu kan karena banyak banget. Kayaknya tuh kita entah ada atau nggak ada atau aku yang kelewatan itu kayaknya nggak sampai situ gitu loh. Kita tuh kemarin cuman apa ya, teori-teori terus kayak ada perhitungan dikit-dikit gitu. Terus habis itu masuk ke Farfield. Oh, tapi wine coverage-nya ada. Kita sempat dijelasin Mbak kalau wine coverage itu. Sempet. Oh, iya Ya, iya. tapi kalau kemungkinan buat yang departur sama rival-rival tuh, oh ya di catatanku ya nggak ada. Oh, berarti yang Tapi metode kurang tahu lah Dorastak aku. nggak ada ya? Kurang tahu, maksudnya aku pas gak Oh, nyata kok gimana kan nggak tahu. iya. Ya, soalnya waktu itu bapaknya tuh emang lagi haji kan, pas waktu yang punya aku itu. Jadi cuma sampai metode Dorastak itu. Itu yang aplikasi berarti maksudnya 2 jam itu aplikasi sama soal kah? Ya Mbak, setengah-setengah kalau kemarin aku dengarnya. Terus Oh, sebenarnya yang aplikasi itu dia fokus ke pemeliharaan perkerasannya Mbak, kan ke oh, iya PCR iya. dan lain-lain. Tahu lupa. Oh iya, berarti kayak perkerasan jalan gitu ya. Ya Mbak. Oh, ya udah sih itu. Mungkin kalau misal mau ditanyain gitu, apa ya yang bisa aku bantu buat kalian gitu? Bisa ini aja ya. Bisa apa ya? Nanya langsung atau nanti aku cariin eh, materi atau informasi gitu-gitu. Ya Mbak. Ya, udah sih sekian dari aku. Kalau ada pertanyaan, misal lagi ini kan besok Lebaran kan. Kalau misalkan ada pertanyaan pas waktu mau ngerjain, langsung chat aja nggak apa-apa. Gitu. Oke, udah sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sama Waalaikumsalam. kembaliin ke Waalaikumsalam minal aizin wal faizin, Mbak. ya minal aizin dan faizin juga ya. Oke. Oke, mungkin terima kasih sebelumnya buat Mbak Ama yang udah nyempetin waktu ngajarin kita hari ini. Dari teman-teman mungkin kalau misalkan memang masih ada pertanyaan ataupun hal-hal yang dibingungkan nanti nggak apa ya Mbak nanya sama Mbak Amai nanti di PC Ya, gitu. tanya aja nggak Oke, apa-apa. Nanti aku bantu jawab. oke aman. Buat materi sama recordnya nanti ditunggu dulu ya. Nanti bakalan aku share juga ke grup kelas. Jadi mungkin sekian dulu buat SBB kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Selamat menikmati liburan dan juga berhari raya buat semuanya. Minal aidin wal Iya. faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Minal aizin wabarakatuh. dan faizin ya semuanya. Izin.